terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Kawal Pilkada. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, keputusan MK membuka peluang bagi partai politik untuk usung calonnya sendiri di Pilkada 2024. Namun nyatanya, fenomena kota kosong masih terjadi di sejumlah daerah. Fenomena melawan kota kosong masih ditemukan di sejumlah daerah. Masyarakat pun mulai beraksi atas banyaknya calon tunggal. Di Muna Barat, Sulawesi Tenggara, mahasiswa dan pemuda turun ke jalan memprotes hanya ada satu calon bupati di daerahnya. Bahkan mereka menyatakan akan mendukung kota kosong pada pemilihan bupati serentak November mendatang. KPU pun akhirnya memperpanjang masa pendaftaran di daerah yang hanya diikuti calon tunggal. KPU akan membuka kembali pendaftaran calon kepala daerah pada 2 hingga 4 September mendatang. Memperpanjang masa pendaftaran, perpanjangan masa pendaftaran ini terlebih dahulu dilakukan masa sosialisasi. Sosialisasi selama 3 hari, yaitu tanggal 30, 31, dan 31 Agustus dan 1 September. Mulai tanggal 2, 3, dan 4 selama 3 hari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang dimana ada calon tunggal dan masih tersisa partai politik yang belum bisa mengajukan bakal pasangan calonnya, maka dipersilahkan untuk melakukan pendaftaran ya. Saat ini tercatat ada 48 daerah yang diikuti calon tunggal. Bila nantinya tetap tidak ada calon tambahan, maka calon yang terdaftar akan melawan kota kosong. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, fenomena kota kosong terus meningkat di setiap pilkada. Mari kita lihat perbandingannya dari tahun ke tahun pemirsa. Dalam grafis berikut ini kita lihat perbandingan kota kosong yang terjadi di sejumlah daerah dalam pilkada. Yakni pada tahun 2017 ada sebanyak 9 daerah yang melawan kota kosong. Kemudian meningkat di tahun 2018 terdapat 16 daerah. Kemudian meningkat di tahun 2020 sebanyak 25 daerah ini melawan kota kosong, dan pada tahun ini di Pilkada 2024 meskipun keputusan MK ini dapat partai ini dapat mengusung calonnya sendiri, namun kita lihat jumlah kota kosong meningkat hingga 48 daerah. Dan kita lihat pemirsa, skenario jika nantinya ada calon tunggal melawan kota kosong, dan lantas bagaimana jika nantinya yang menang kota kosong, kita lihat pemirsa di grafis berikutnya. Ya, kita lihat jika nantinya kota kosong yang menang dalam pemungutan suara di pilkada, nantinya pemilihan ulang ini akan dilakukan di periode berikutnya dan posisi sementara akan diisi oleh penjabat sementara. Dan kita lihat nantinya untuk jika nantinya dimenangkan oleh calon tunggal, mereka dapat memimpin suatu daerah jika menang lebih dari 50% suara. Dan kita lihat pemirsa, untuk informasi grafis berikutnya. Ya, kita lihat kembali pemirsa. Ya, dan nantinya kita lihat pemirsa, jika nantinya kota kosong ini menang dalam pilkada, penjabat sementara akan dipimpin ataupun diusung ataupun dipilih oleh pemerintah setempat. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Meski hampir mustahil kalah dalam melawan kota kosong, namun dalam sejarah pilkada Indonesia, kota kosong pernah menang melawan calon tunggal, yaitu dalam pilkada 2018 di pemilihan wali kota Makassar. Dalam sejarah pemilihan kepala daerah di Indonesia, kota kosong pernah memenangkan pilkada. Hal itu terjadi pada tahun 2018 dalam pemilihan wali kota Makassar. Hanya terdapat satu pasangan calon yang maju saat itu, yakni Munafri Arifuddin dan Andi Rahmatika Dewi. Pasangan Munafri Andi sendiri diusung oleh 10 partai politik, yakni Nasdem, Golkar, PAN, Hanura, P3, PDIP, Gerindra, PKS, PKPI, dan PBB.
Dari hasil rekapitulasi pasangan Munafri Andi, total mendapatkan 264.071 suara, sementara Kota Kosong berhasil meraih 300.969 suara. Atas kemenangan Kota Kosong, pemerintah menunjuk Muhammad Iqbal Suhaib sebagai penjabat wali kota Makassar hingga pilkada dilakukan kembali pada tahun 2020. Menariknya, pada Pilkada 2024, Munafri Arifudin kembali akan mencalonkan diri sebagai calon wali kota Makassar bersama dengan Aliyah Mustika Ilham sebagai pasangannya. Pasangan Munafri Aliyah telah mendapatkan dukungan dari sejumlah partai, di antaranya Golkar, Perindo, PAN, dan Demokrat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, gelaran Pilkada 2024 penuh dengan kejutan. Manuver sejumlah partai pun panaskan mesin politik di Pilkada 2024 mendatang. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Kawal Pilkada. Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai. When you expect the very best.